Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita. Di sini kamu bisa mendengarkan cerita menarik dan unik. Semoga kamu suka ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, suka dan komen. Serta bagikan cerita ini jika menurutmu itu menarik. Selamat mendengarkan. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Di tanah Kutai Timur yang subur, hiduplah sepasang suami istri bernama Deapei dan Weluenlong. Keduanya bukan manusia biasa, melainkan jelmaan dari matahari dan bulan yang turun ke bumi untuk menjalani kehidupan anak. Meskipun mereka memiliki kekuatan abadi, keduanya memilih hidup dalam kesederhanaan. Rumah mereka hanya sebuah pondok kayu beratapkan daun rumbia, namun selalu hangat oleh kasih sayang. Setiap hari mereka ditemani tawa dan canda sang putri semata wayang yang menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga kecil itu. Seiring berjalannya waktu, musim tanam pun tiba. Deapei, sang suami, merasa bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ia memutuskan untuk mengolah ladang yang terletak tak jauh dari tempat tinggalnya. Ladang itu sebelumnya adalah hutan kecil dan belum pernah digarap. Karena siatnya yang tekun dan pekerja keras, Deapei tak ingin membiarkan ladang itu kosong. Bersama sang istri, mereka mulai membersihkan rerumputan dan semak belukar yang menutupi lahan. Namun, membuka ladang di wilayah Dayak tidak bisa sembarangan. Menebang pohon dan membakar lahan harus didahului dengan ritual dan spiritual agar tidak mengganggu roh-roh penjaga alam. Maka, Deapei memutuskan untuk meminta bantuan para emta, para ahli spiritual dalam tradisi Dayak Wehea, yang diyakini dapat membuka jalan agar ladang bisa dikelola dengan aman. Para emta memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat, karena mereka dipercaya mampu berkomunikasi dengan roh alam. Beberapa emta menyanggupi permintaan Deapei, namun dengan syarat bahwa mereka harus dijamu makan siang setelah selesai melakukan upacara. Deapei menerima syarat itu dengan lapang dada. Untuk mempersiapkan jamuan, ia mengingat bahwa semalam ia berhasil memancing seekor ikan gabus besar dari sungai di belakang rumah. Ikan itu ia letakkan di samping pondok dan berencana menjadikannya lauk utama untuk para emta nanti. Deapei lalu mengutus istrinya, Weluenlong, untuk mulai menyiapkan hidangan sejak pagi. Weluenlong dengan sigap memetik sayur mayur dari kebun kecil mereka di belakang rumah. Ia memetik bayam, kangkung, dan beberapa umbi untuk dijadikan sayur. Namun, ketika ia masuk ke dapur, ia tidak menemukan lauk yang dimaksud oleh suaminya. Weluenlong pun keluar dan mencari di sekitar pondok, namun tak melihat keberadaan ikan gabus yang dikatakan Deapei. Hatinya mulai gelisah, apalagi para emta dijadwalkan tiba menjelang siang. Ia pun memanggil suaminya yang sedang berada di ladang. "Lauk apa yang akan kita sajikan untuk para emta?" teriak Weluenlong dari kejauhan. Deapei yang sedang sibuk menebas batang ilalang menjawab lantang, "Potong saja ikan yang kuletakkan di samping pondok semalam." Namun, suara dari kejauhan dan kebisingan hutan membuat Weluenlong tidak menangkap ucapan suaminya dengan jelas. Ia malah merasa suaminya berkata agar ia memotong sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Ia berpikir ulang, namun kebingungannya tak juga mereda. Masih ragu dengan yang ia dengar, Weluenlong pun kembali bertanya, kali ini lebih lantang dari sebelumnya, "Apa lauk pendamping untuk sayur hari ini?" Deapei yang mulai kelelahan mendengar pertanyaan berulang, menjawab dengan nada kesal, "Sudah kubilang. Potong ikan gabus yang besar itu. Masak dan sajikan segera, kami sudah lapar." Namun entah mengapa, Weluenlong justru semakin yakin bahwa maksud suaminya bukanlah ikan. Ia merasa seperti diperintah untuk mengorbankan sang putri mereka. Perasaan bingung dan gelisah menyelimuti hati Weluenlong. Ia memandang wajah anak semata wayangnya yang sedang bermain di ayunan.
Senyum polos sang anak seakan menghentak hati kecil Wenlong, membuatnya ingin percaya bahwa ia salah paham. Namun, kata-kata suaminya terus terngiang dalam kepalanya dan mengeras menjadi keyakinan yang menyesatkan. Dalam keadaan bimbang, Wenlong akhirnya mengambil keputusan paling keliru dalam hidupnya. Ia memotong tubuh anak mereka dan memasaknya sebagai lauk. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur, Wenlong memasak daging sang putri dengan sayur bening yang telah ia siapkan. Bau harum masakan itu menyebar ke seluruh penjuru pondok. Ia menyisihkan tulang belulang putrinya dan meletakkannya di dekat tungku dapur, berusaha menahan tangisnya. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia lakukan. Namun, ia tetap menata hidangan dengan rapi dan menyambut para emta yang mulai berdatangan ke pondok dengan wajah tertunduk lesu. Para emta masuk satu persatu ke dalam pondok dan mulai menyantap hidangan yang telah tersedia. Meskipun pondok Deapei sederhana dan sempit, para emta tetap duduk dengan tertib dan bergiliran makan. Mereka tampak menikmati hidangan dengan lahap, mengangguk-angguk sambil memuji masakan Wenlong. Deapei yang ikut mencicipi masakan itu pun merasa puas. Masakan ini sangat nikmat, istriku. Bahkan lebih lezat dari biasanya, katanya sambil tersenyum. Sambil menyantap hidangan, Deapei menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam sayur yang disuguhkan. Aku merasakan daging dalam sayur ini. Bukankah kita hanya punya sayur dan ikan? Tanyanya dengan dahi berkerut. Wenlong memandangi suaminya dengan mata berkaca-kaca, lalu menjawab pelan, bukankah kau memintaku memotong anak kita untuk dijadikan lauk? Perkataan itu langsung menghentikan gerakan tangan Deapei. Ia membeku, lalu meletakkan sendoknya. Deapei terperangah, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Ia bangkit dari tempat duduk dan berlari ke dapur dengan naas memburu. Di sana, di dekat tungku, ia menemukan tulang belulang anak perempuannya, putri semata wayang yang begitu ia cintai. Tulang-tulang itu tertata rapi seperti peninggalan yang tak sempat dikuburkan. Tubuh Deapei bergetar hebat. Ia memejamkan mata dan menahan emosi yang menggelegak. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membuncah, Deapei mengambil panci berisi kuah panas dari atas tungku. Dengan penuh kemarahan, ia menyiramkan kuah mendidih itu ke punggung Wenlong yang sedang berdiri di dekat meja makan. Teriakan kesakitan Wenlong menggema hingga keluar pondok. Kulit punggungnya melepuh seketika, meninggalkan luka bakar yang dalam. Ia tersungkur di lantai tanah dengan tubuh menggeliat menahan perih. Kisruh itu terdengar jelas oleh para emta yang masih menunggu giliran makan. Salah seorang emta berdiri dan berkata keras, ternyata, kalian menyajikan daging anak kalian sendiri sebagai jamuan. Dosa macam apa ini? Emta-emta lainnya yang sudah menyantap hidangan segera bangkit dan berhamburan keluar pondok dengan raut wajah ngeri. Mereka tidak menyangka akan terlibat dalam tragedi yang begitu kelam dan memilukan. Sejak hari itu, tersebarlah kepercayaan bahwa emta-emta yang sempat menyantap daging sang anak berubah menjadi penyebar ilmu hitam dan ajaran sesat. Sedangkan para emta yang belum sempat makan dipercaya menjadi tabib penyembuh yang ari dan bijaksana. Tragedi ini mengubah arah hidup banyak orang, tidak hanya Deapei dan Wenlong. Kesedihan menyelimuti seluruh penjuru desa. Dilanda rasa bersalah yang mendalam karena telah kehilangan putrinya dan melukai istrinya, Deapei memutuskan untuk pergi jauh. Ia mendongak ke langit, lalu mengucap, aku tak bisa tinggal lebih lama di dunia ini. Raga dan jiwaku tak lagi utuh. Sebelum pergi, ia memandang Wenlong yang tergeletak lemah di sudut pondok. Kita memang ditakdirkan bersama, katanya lirih. Tapi biarlah kita hidup terpisah sampai waktu mempertemukan kita lagi. Dengan sorot mata yang masih menyimpan cinta dan kesedihan, Deapei pun naik ke angkasa, kembali menjadi matahari. Sejak saat itu, ia terus bersinar di langit.
Ia memilih menjaga jarak, takut jika amarah dan penyesalannya kembali menguasai dirinya. Cahayanya tetap menyinari dunia. Sementara itu, Wenlong tetap tinggal di bumi. Tubuhnya kini lemah, dan luka bakar di punggungnya belum juga sembuh. Ia mencoba mengobatinya sendiri, namun bagian yang terkena paling parah berada di punggungnya, tempat yang tidak dapat ia jangkau. Setiap hari, ia menangis dalam kesunyian pondok yang kini tak lagi dihiasi tawa anak kecil. Suatu malam ketika ia tengah menangis lirih, seekor burung perungguk datang menghampirinya. Burung itu duduk di atas jendela pondok dan berkata, "Wahai Wenlong, mengapa kau menangis sendirian?" Wenlong terkejut mendengar suara burung yang bisa berbicara. Namun, ia tidak merasa takut. Ia pun menceritakan seluruh kisah tragis yang ia alami kepada sang perungguk. Mendengar cerita itu, perungguk merasa iba. Ia lalu menawarkan bantuan kepada Wenlong. "Jika kau menginginkan, aku akan membantu membersihkan dan merawat lukamu," ucap perungguk dengan lembut. Dengan perasaan haru, Wenlong menerima tawaran itu. Setiap hari, perungguk datang membersihkan luka di punggung Wenlong, mencungkil ulat-ulat yang bersarang, dan mengolesinya dengan ramuan alami dari hutan. Waktu berlalu, hubungan antara Wenlong dan sang perungguk pun semakin dekat. Perungguk merasa nyaman berada di sisi Wenlong. Ia pun mulai menaruh hati padanya, bahkan memendam keinginan untuk menjadikannya pasangan. Suatu malam, ketika Wenlong mulai bisa tersenyum kembali, perungguk berkata, "Wahai Wenlong, inginkan aku menjadi pendamping hidupmu?" Wenlong terdiam. Ia tidak membenci perungguk, bahkan sangat menghargainya. Namun hatinya telah terikat pada Dapei, suami yang ditakdirkan bersamanya selamanya. Dengan lembut, ia menolak lamaran itu. "Wahai perungguk, aku telah terikat janji dengan Dapei. Kami diciptakan sebagai sepasang matahari dan bulan. Jika hari ini kami mati, esok kami akan hidup kembali untuk tetap bersama." Penolakan itu membuat hati perungguk hancur. Namun ia tidak menyerah. Ia tetap tinggal di pondok Wenlong, merawat luka sang pujaan hati meski tahu cintanya tidak akan terbalas. Setiap hari ia menyimpan harap dalam diam. Sementara itu, Wenlong yang tubuhnya semakin sehat mulai memikirkan cara untuk pergi ke angkasa dan bersatu kembali dengan Dapei. Wenlong sadar bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada perungguk. Ia harus kembali ke langit dan menjalani takdirnya. Tapi ia tidak ingin menyakiti hati perungguk secara langsung. Maka, diam-diam ia mulai mengemas barang-barangnya dan menyiapkan beras untuk upacara terbang menuju angkasa. Ia hanya butuh waktu dan alasan untuk bisa pergi tanpa diketahui. Suatu hari, ia berpura-pura kehilangan sebatang bambu pencari kutu yang biasa ia gunakan. "Wahai perungguk, dapatkah kau membantuku mencarikan bambu itu?" "Sepertinya terjatuh di sekitar pondok," kata Wenlong. Perungguk segera mencari tanpa curiga. Ia menyisir sekitar pondok, masuk ke semak, dan memeriksa kolong rumah. Tapi tentu saja bambu itu memang tidak ada di sana. Sementara perungguk sibuk mencari, Wenlong segera menebar beras di sekeliling pondok. Dalam kepercayaan Dayak Wehea, beras yang ditebar mengandung doa dan energi untuk mengangkat tubuh ke angkasa. Dengan perlahan, tubuh Wenlong mulai terangkat. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Hanya air mata yang jatuh ke tanah sebagai tanda perpisahan. Diam-diam, perungguk yang menyadari keberangkatan Wenlong segera berlari keluar pondok. Ia berteriak memanggil, "Wenlong, jangan tinggalkan aku." Tapi ia hanya bisa menyaksikan tubuh perempuan yang dicintainya semakin tinggi dan berubah wujud menjadi cahaya putih keperakan. Wenlong telah kembali menjadi bulan, bersinar lembut di langit malam. Bekas luka bakar di punggung Wenlong tidak menghilang sepenuhnya. Itu sebabnya, jika kita memandangi bulan,
kita akan melihat bagian permukaannya yang tidak rata. Noda dan bekas itu adalah bukti nyata luka masa lalu yang tak bisa dihapus. Namun dari ketinggian, Wenlong bisa memandang dunia dengan tenang, menanti saat untuk bertemu kembali dengan Diapei. Perungguk tetap tinggal di bumi. Ia tidak pernah bisa melupakan Wenlong. Setiap malam, ia duduk termenung di atas pohon tertinggi, memandangi bulan dan menunggu kemunculannya. Setiap muncul cahaya bulan di langit, hatinya berdebar-debar, seolah bisa merasakan kehadiran Wenlong. Namun, ia tahu bahwa takdir mereka tak bisa disatukan lagi. Sementara itu, Diapei tetap menjadi matahari yang menyinari bumi pada siang hari. Ia tahu bahwa Wenlong kini telah kembali ke langit sebagai bulan. Namun, keduanya tidak bisa bertemu begitu saja. Sebab bumi terus berputar, dan siang serta malam berganti tanpa jeda. Mereka hanya bisa saling melihat dari kejauhan, satu di pagi hari, satu lagi di malam. Waktu berjalan, dan akhirnya mereka sadar bahwa mereka hanya bisa bertemu dalam satu momen, ketika terjadi gerhana. Saat itulah matahari dan bulan saling menutupi. Itulah waktu ketika keduanya bisa bersatu dalam keabadian, meski hanya sekejap. Gerhana menjadi simbol pertemuan penuh rindu yang hanya bisa terjadi sesekali. Masyarakat Dayak Wehea percaya bahwa setiap gerhana adalah bukti cinta sejati antara Diapei dan Wenlong. Saat matahari tertutup bayangan bulan, atau sebaliknya, itulah saat keduanya melepas rindu. Mereka saling mendekap, saling memakan. Setelah itu, mereka kembali terpisah oleh waktu dan takdir. Legenda ini pun diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kisah tragis namun indah tentang cinta, kehilangan, dan pengorbanan. Tentang kesalahpahaman yang berujung malapetaka. Tapi juga tentang ketulusan dan kesetiaan yang tidak luntur meski dipisahkan oleh ruang dan waktu. Di tengah gelap malam, saat anak-anak mendengar suara burung perungguk, orang tua mereka akan berkata, itulah suara perungguk yang merindukan Wenlong. Suara itu menjadi simbol kesetiaan, cinta tak berbalas, dan harapan yang tak pernah padam. Meski hatinya hancur, perungguk tetap setia menunggu cahaya bulan. Langit malam di Kutai Timur pun tidak lagi biasa. Bulan yang menggantung di sana menjadi saksi kisah cinta sejati yang melampaui kehidupan manusia biasa. Ada luka yang tersembunyi, ada rindu yang tak terucap, namun semuanya menyatu dalam cahaya lembut yang menyinari bumi. Orang tua sering menasihati anak-anak mereka untuk berhati-hati dalam berkata dan mendengar. Jangan seperti Diapei dan Wenlong, kata mereka. Salah dengar bisa menghancurkan segalanya. Nasihat itu terus hidup sebagai pelajaran tentang komunikasi, cinta, dan kesabaran. Kini, setiap gerhana matahari atau bulan, masyarakat Kutai Timur melakukan ritual kecil. Mereka membakar dupa dan menabur bunga sebagai penghormatan kepada pasangan abadi itu. Mereka percaya bahwa doa-doa mereka akan sampai ke matahari dan bulan, ke Diapei dan Wenlong yang saling mencintai sepanjang masa. Walau kisah ini telah berlalu ribuan tahun, bayangannya tetap hidup. Dalam cahaya mentari pagi yang hangat, dan dalam sinar bulan malam yang menenangkan, ada cinta yang tak pernah usai. Sebuah cinta yang menghidupi legenda, dan membuat setiap gerhana menjadi momen magis. Diapei dan Wenlong tidak lagi hidup dalam wujud manusia. Namun mereka hidup dalam cahaya yang menerangi langit kita. Setiap pagi dan malam, keduanya menyapa bumi, dengan kehangatan, kelembutan, dan kenangan akan seorang anak yang pernah mengisi hidup mereka. Dan sampai hari ini, saat kita menatap matahari dan bulan, kita sebenarnya sedang menyaksikan cinta yang abadi. Cinta yang pernah terluka, tapi tak pernah mati. Sebab cinta sejati, meski dipisahkan oleh langit dan bumi, akan selalu menemukan jalannya untuk bersatu meski hanya saat gerhana tiba.
Itulah akhir kisah dari Deapei dan Weluenlong. Sejatinya, Gerhana adalah gambaran dari Weluenlong yang berhasil mengejar Deapei untuk melepas rindu. Dari cerita rakyat Kalimantan Timur asal-usul gerhana matahari dan bulan, terdapat sejumlah pelajaran yang dapat dipetik. Pertama adalah untuk menjadi lebih awas dan hati-hati dalam bertindak dan berucap, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kesalahpahaman, dan kerugian pada orang lain. Selain itu, cerita rakyat Kalimantan Timur ini juga mengajarkan seseorang untuk tidak memaksakan perasaan kepada orang lain, sebesar apapun perasaan yang dilabuhkan. Karena perasaan adalah sesuatu yang tidak dapat dikontrol dan rasa cinta haruslah tumbuh secara alamiah. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.